Halo bro, ketemu lagi sama aku Fatah. Di video kali ini aku terinspirasi dari pernyataan netizen ya bro. Jadi pertanyaan ini menurutku relate banget dengan kehidupan-kehidupan kita saat ini. Dan utamanya untuk kamu yang mungkin merasa masih muda, belum tua-tua banget. Nah, ini mungkin akan relate sama kehidupanmu. Tapi it's okay, mari kita bahas bro. Jadi aku teringat dengan salah satu pernyataan netizen yaitu berupa, aku pengen cerita, tapi nggak tahu mau cerita kemana. Tapi kalau nggak cerita ya jadi beban, jadi ganjalan di hati gitu. Nah ini pernyataan yang menurutku akan sering dialami oleh anak muda. Mungkin dari milenial atau Gen Z ya bolehlah terserah mau mengkategorikan anak muda itu yang seperti apa. Tapi menurutku ini banyak dialami oleh manusia ya bro. Jadi seseorang nggak tahu ketika dia memiliki masalah dan dia nggak tahu mau cerita ke siapa karena teman-temannya udah pada hilang semua. Nah ini sering terjadi kalau misalkan sekolah ya setelah lulus SMA temennya pada hilang semua, pada ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang mungkin uh, dua-duanya kerja sambil sambil kuliah dan lain-lain. Nah ini teman-temannya pada menghilang semua bro. Jadi menurut pemikiranku ya, jadi seseorang yang membuat pernyataan ini adalah seseorang yang kesepian. Dia merasa teman-temannya pada hilang semua, nggak tahu kemana. Gitu. Teman-teman yang mungkin dulu sering diajak ngobrol, sering diajak curhat, sering diajak main, dan sering diajak bareng-bareng. Nah ini sudah nggak bisa bareng-bareng lagi bro. Makanya dia jadi kesepian dan ketika dia memiliki masalah, dia nggak tahu mau cerita ke siapa. Ini bisa jadi suatu problem atau suatu masalah yang besar ya bro. Jadi muncullah sebuah pertanyaan yaitu, kenapa teman-teman pada menghilang? Nah pertanyaan ini yang mungkin akan keluar dari pikiranmu ya bro. Jadi ini umum kok, ini wajar kok. Merasa kehilangan itu hal yang wajar. Apalagi kita biasa berkumpul dengan manusia, bukan selain manusia ya. Itu merasa kesepian itu wajar. Ketika kita biasanya bareng-bareng, tiba-tiba nggak ada orang yang menemani, kita mungkin merasa sedikit depresi atau merasa sedikit tertekan dengan keadaan itu. Nah, menjawab pertanyaan itu mungkin aku akan berikan jawabanku ya bro. Jadi menurut teoriku, menurut opiniku, ini jadi gini, teman-teman pada menghilang itu salah satu alasannya yaitu karena mereka mengejar cita-cita bro. Nah, tapi cita-cita setiap orang itu kan berbeda-beda, nggak bisa sama. Mungkin kamu dengan temenmu ya beda cita-citanya. Satu jadi konselor, satu jadi psikolog, satu jadi guru olahraga, satu jadi pilot, satu jadi tentara, dan lain-lain. Ketika tujuan itu tidak sejalan, ya kemungkinan besar kita akan terlepas. Kita ibaratkan bergandengan tangan ini, kita harus melangkah kemana kan kita harus berpisah dulu. Aku nggak tahu ceritanya nanti misal suatu saat kalian besar lalu ketemu, nanti dipersatukan kembali atau gimana aku nggak tahu ya bro masalah itu, tapi untuk dalam kita mengejar cita-cita ya kita harus memang merelakan apapun itu. Nah pasti akan selalu ada harga yang kita bayar untuk suatu hal yang kita inginkan. Ibaratkan kita mau dapat makanan aja nih, kita beli makanan, kita beli pizza misalkan, atau beli ayam goreng gitu ya. Dari dalam kita mendapatkan ayam goreng atau pizza ini kita juga harus mengeluarkan uang kan, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan
segala jerih payah untuk beli dulu. Sama seperti mengejar cita-cita, bro. Jadi ketika kita memiliki keinginan yang besar, kita harus merelakan beberapa hal, termasuk salah satunya relationship atau hubungan. Dalam hal ini ya pertemanan. Banyak orang yang lantas mencari pacar ya bro, kalau masih muda ya, mencari pacar supaya dia bisa mendapatkan orang yang bisa mendengarkan ceritanya, mendengarkan curhatannya. Tapi perlu diingat bro, pacar itu bisa jadi nggak selamanya. Kalau selamanya itu bagus banget ya, maksudnya kita dari pacaran lalu kita menikah lalu sampai tua. Tapi kan tidak semuanya bisa seperti itu. Ada kalanya mungkin pacaran nanti putus. Nah ini yang dikhawatirkan. Jadi ya perlu diperhatikan saja bahwa itu nggak selamanya bro. Ada lagi salah satu cara yaitu dengan cara mencari kesibukan. Itu seseorang umumnya mengikuti beberapa hal, contohnya komunitas atau uh, organisasi atau hal-hal lain lah yang bisa membuat dia sibuk. Nah ini sebetulnya sangat berguna bro buat kamu ya, yang kalau misalnya saat ini nggak melakukan apa-apa di rumah dan merasakan depresi terus, merasa galau terus. Nah ini bisa jadi salah satu obat buatmu bro. Dan mungkin aja kalau kamu ikut suatu organisasi atau komunitas kamu akan mendapatkan pasangan di situ ya. Mungkin saja. Tapi kembali ke pernyataan pertama tadi yaitu pacar itu tidak selamanya. Bisa jadi gitu. Jadi ya tentukan niat yang jelas. Kalau ikut komunitas ya silahkan ikut komunitas. Kalau ikut organisasi silahkan dengan tujuan yang dan niat yang baik bro. Supaya kamu bisa menyibukkan diri. Itu bagus. Tapi gini bro, kalau kita mengikuti komunitas atau suatu organisasi itu kan tidak 24 jam ya. Jadi ada waktu-waktu di mana kita juga mengalami kesendirian itu. Nah, untuk menutupi lubang-lubang dalam kita merasa kesepian tadi, salah satu cara atau tips yang mau aku bagikan yaitu dengan cara beribadah. Jadi di sini aku bukan mengatakan bahwa aku adalah seseorang yang paling agamis atau seseorang yang paling religius ya bro. Tetapi di sini aku pengen memberikan suatu hal yang mungkin nggak kamu sadari. Jadi ketika kita sering atau kita sedang berdoa, itu sebetulnya kita bisa bercerita apapun. Kalau kamu bertanya, nah, cerita ke siapa? Aku akan jawab, ya cerita ke Tuhanmu. Ke entitas yang pasti akan mendengarkan ceritamu gitu bro. Bahkan ketika orang lain ini, misal kamu cerita sama orang ya, sama temenmu mungkin bisa menolak ucapanmu. Tetapi entitas ini tidak menolakmu, tidak menolak ucapanmu. Jadi tidak menghakimi bro. Nah yang mau aku tekankan di sini yaitu beribadah dengan caramu bro, dengan kepercayaanmu. Jadi apapun kepercayaanmu ya jalani itu. Nah setelah melakukan yang dinamakan mengisi kegiatan atau beribadah ini, aku nggak menjamin bahwa kamu akan mendapatkan teman atau kamu akan berkumpul lagi dengan teman-temanmu yang lama. Tapi di sini kamu akan memiliki kesadaran yang berbeda, bro. Bahwa apapun yang menurutmu kamu rasa kamu sendiri, itu ternyata kamu nggak sendirian. Ternyata ada orang lain yang mungkin sama-sama kamu. Nah, aku misalkan yang aku juga sendirian misalkan. Kamu juga sendirian, berarti kita kan dua orang yang sendirian. Nah, dua orang itu apakah juga sendirian? Dua orang bisa dikatakan bersama bro, apabila mereka berkumpul dalam suatu wadah. Maka dari itu aku nggak heran kalau misalkan aku menemukan bahwa orang tua itu jokes-jokesnya itu kadang bisa dibilang receh ya bro. Karena mereka
menjaga satu sama lain. Mungkin memang nggak bisa dikatakan antara satu orang dengan orang ini eh, percakapannya enak seperti anak muda gitu. Ya kadang ada sekat bro. Mereka saling menghargai. Jangan sampai mereka menghina atau melakukan suatu kesalahan yang akhirnya hubungannya rusak. Mungkin itu yang dijaga para orang-orang tua. Sehingga mereka kalau ngejokes ya yang standar-standar aja, nggak terlalu menghina, nggak terlalu deket banget. Dan ini yang mungkin aku pelajari dari orang-orang yang lebih berumur gitu bro, lebih dewasa. Dan pernyataan tentang semakin tua kita akan memiliki sahabat yang semakin sedikit atau teman semakin sedikit. Itu betul bro, maksudnya aku nggak bilang 100% ya, mungkin ada di luar sana orang yang suka kumpul sama orang, ketemu di tempat ini langsung ketemu teman atau gimana, aku nggak bilang seperti itu. Aku juga terserah ya orang seperti itu ya. Tapi untuk aku sendiri aku merasakan bahwa memang teman itu semakin sedikit, sahabat semakin sedikit. Karena yang kita prioritaskan, yang kita percaya itu nggak yang tentang banyak lagi, yang penting kualitasnya bro. Jadi satu atau dua teman aja mungkin cukup untuk memenuhi diri kita, asalkan kualitasnya baik. Oke, jadi gitu bro, sekian opini yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Semoga kamu tetap menjadi dirimu sendiri dan kejarlah apapun yang ingin kamu capai bro. Nah, gimana menurutmu? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa dibagikan apabila menurutmu ini berguna ya bro bagi lingkunganmu, temanmu, saudaramu. Dan terima kasih sudah mendengarkan. See you.